ada kamera Eagle Eye 360 di bawah logo emblem Nissan-nya. Di depan yang tadi dekat emblem Nissan-nya ini di bagian spion, di bawah spion ya. Tadi dua nih. Sama ini di bagian ini di stop lamp atas yang tadi. Berarti kameranya ada 5 ya. Untuk kapasitas silindernya di 2500 cc, suplai bahannya multi point injection. Untuk daya maksimumnya itu di 171 PS per 6000 rpm. Nah, untuk harga cash sama kreditnya kita sama 59 bulan. Jadi TDP sudah masuk angsuran pertama nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Power Auto. Hari ini Sasa bakal review salah satu mobil SUV dari Nissan. Lokasinya bagi teman-teman yang mau cek mobilnya secara langsung setelah review, lokasi showroom kita nih ada di daerah Serpong, tepatnya di belakang teras kota, yaitu Ocean Park BSD City di carpoolnya nih teman-teman. Jadi nggak masuk ya ke kolam renangnya, kita ada di carpoolnya. Nah, bagi buat teman-teman yang nggak mau ribet nih, bisa langsung buka Google Maps-nya, langsung ketik aja Power Auto, nanti di situ langsung nongol tuh showroom kita yang ada di dalam Ocean Park BSD City. Nah, kita langsung review mobilnya aja yuk teman-teman, check it out. Nah, untuk BTW nih teman-teman, bagi yang belum tahu tipenya, yang Sasa akan review ini itu mobil SUV Nissan X-Trail 2500 cc tipe S-Matic tahun 2016. Oke, Sasa ke bagian depan mobilnya dulu nih teman-teman. Di bagian mobil depannya ini ada emblem Nissan bulat, terus sama trapesium kebalik warna silver nih teman-teman. Ini beri kesan mewah. Dan jangan lupa ada kamera Eagle Eye 360 di bawah logo emblem Nissan-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian lampu dari Nissan X-Trail-nya nih teman-teman. Nah, untuk lampu Nissan X-Trail-nya ini udah lampu DRL yang kalau misalnya nyala bakal bagus banget nih teman-teman. Nah, untuk lampunya ini didesain dari pinggir itu kecil dan melebar sampai ke bagian tengah mobil. Nah, untuk lampu tengahnya itu teman-teman udah lampu proyektor yang pastinya terang banget nih kalau malam hari. Oke, Sasa lanjut ke bagian bawahnya nih teman-teman. Bagian bawahnya itu ada fitur fog lamp yang disematkan juga kayak kendaraan-kendaraan lain yang mewah. Terus kita ke bagian bawahnya nih teman-teman, di bawah platnya. Nah, di bawah platnya ini udah ada. Nah, di bagian bawah plat Nissan X-Trail ini ada chrome dari tengah sampai ke ujung lagi. Terus nih teman-teman, untuk di bagian ground clearance-nya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut mobilnya kenapa-napa.
Nah, kita ke bagian atas kap mesinnya nih teman-teman. Bisa dilihat kap mesinnya masih mulus ya, tanpa ada lecet sedikit pun. Nah, saya lanjut ke bagian mesin ya teman-teman. Untuk mesin si Nissan X-Trail ini, tipe mesinnya ini di DOHC 16 katup dual continuous valve timing system atau dual CVT-CS. Nah, untuk kapasitas silindernya di 2500 cc, suplai bahannya multi point injection. Untuk daya maksimumnya itu di 171 PS per 6000 rpm. Nah, sekarang Sasa ke bagian samping, dimulai dari ban nih teman-teman. Nah, bannya ini teman-teman, Nissan X-Trail ini di ring 18 dengan 5 baut untuk mobil SUV. Terus nah, untuk profil bannya sendiri di 225/60. Nah, untuk ban yang Sasa punya ini nih teman-teman, ini masih 80% layak pakai ya. Nah, kita ke bagian atas nih. Setelah ban, kita ke spion teman-teman. Nah, untuk spion dari Nissan X-Trail ini sendiri udah ada lampu sennya. Terus di bawah spionnya ini ada kameranya juga nih teman-teman. Dan spionnya udah restrict. Oke, kita ke bagian atas mobil Nissan-nya. Sudah dilengkapi dengan roof rail. Teman-teman bisa lihat dari depan sampai belakang. Oke, kita ke bagian pintunya. Untuk gagang pintunya ini udah dilengkapi dengan tombol juga nih teman, untuk kunci atau buka lagi. Oke. Nah, sekarang Sasa lanjutin langsung ke bagian belakang nih teman-teman. Nah, sekarang Sasa udah ada di belakang mobil Nissan nih teman-teman. Pastinya kalau di pintu bagasi itu ada emblem Nissan ya di tengah. Jadi dia untuk mencerminkan bahwa ini mobil Nissan X-Trail 2500 cc. Oke, ada 3 nih teman, pinggir, tengah, sama sebelah kanannya. Nah, bagian belakangnya juga dikemas dengan tail light yang berukuran besar dengan posisi horizontal. Nah, bagian bawah di stop lampnya ini juga ada kamera nih teman-teman, 360 derajat, jadi memudahkan teman-teman untuk parkir ke belakang atau ke depan. Di bagian kacanya juga ada wiper ya teman-teman, untuk bersihin kaca belakangnya, jadi nggak perlu takut kalau misalnya kotor dilap-lap sendiri, dia udah ada wipernya. Nah, mobil Nissan ini juga kaca filmnya udah dibogor. Kita lanjut ke bagian head stop lamp kiri sama kanan. Nah, untuk lampunya dia dari samping sampai ke hampir ke tengah pintu bagasi mobilnya ya teman-teman, bisa dilihat. Dan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, kita ke bagian bumper bawah. Untuk titik sensornya ini ada 4 nih teman-teman, 1, 2, 3, 4 sebelah sana. Bisa dilihat aja sama teman-teman. Nah teman-teman, untuk bagasinya udah power back door nih, tinggal di hold aja kuncinya, kebuka deh bagasinya. Nah teman-teman, Sasa langsung ke bagasinya nih yang udah kebuka. Nah, untuk si bagasinya ini, Nissan X-Trail yang Sasa punya ini udah ada traynya nih teman-teman, jadi bisa dibuka atau ditutup. Something like that lah pokoknya. Atau teman-teman kalau misalnya bagasinya nih menurut Sasa lebih sempit ya, kalau misalnya bangkunya dinaikin ke atas kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman bawa barang lebih banyak, bisa langsung diturunin aja. Nah, jadi dia rata sama bagasi belakang. Oke. Nah, jadi gede deh. Dan kalau misalnya teman-teman mau nyari untuk toolset, ini ada di sebelah kiri ya, jadi tinggal dibuka aja ininya. Nah, kelihatan nih teman-teman toolsetnya, jadi nggak naruh di sembarang tempat. Oke.
Nah, teman-teman mau bingung nih, dari tadi Sasa belum ketemu sama ban serepnya. Nah, ban serepnya ini ada di dalam nih teman-teman. Kalau untuk Nissannya, nih ban serepnya. Oh, dibuka. Nah, ini ban serepnya nih teman-teman. Oke, tutup lagi. Oke, di bagian belakangnya juga ada power outlet nih di sebelah kanan sama lampu. Ini ada power outlet sama lampu. BTW mobil second yang Sasa punya ini masih ori nih teman-teman, masih ada titik-titik pabrik khas dari mobilnya, masih aman, artinya nggak bekas tabrak dan nggak bekas banjir juga, masih aman nih teman-teman. Bisa dilihat kanan sama bagian kirinya. Oke. Nah, kita sudah ke bagasi, bisa tinggal ditutup lagi nih, ada tombol teman-teman, nggak perlu ditarik-tarik lagi. Oke. Wah, canggih banget deh Nissan X-Trail ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Sasa mau lanjut ke bagian interior mobil Nissan X-Trail-nya. Yuk, ikutin Sasa yuk. Nah, teman-teman, Sasa ada di dalam mobilnya nih. Nah, di bagian setirnya ini untuk X-Trail ya sudah memiliki steering switch audio control di bagian kiri. Bisa lihat ada tombol volume untuk gedein volume sama kurangin volume. Terus di sebelah kanan Sasanya ini ada tools control. Untuk desain steering wheel-nya dikemas apik dengan bentuk segitiga terbalik yang menggembung dan dikemas apik dengan logo Nissan di tengah. Teman-teman bisa lihat nih. Untuk pegangan setirnya ini udah kulit ya. Ini dijahit rapih juga. Nggak ada cover-coveran lagi, kita masih ori, nggak ada yang diganti-ganti. Buat temen-temen langsung cus ke mobilnya dah pokoknya. Ada airbagnya juga nih. Nah, di dashboardnya ini teman-teman udah ada airbagnya nih. Ada airbagnya. Oke. Untuk bahan dashboardnya ini sudah soft touch teman-teman, dengan 2 speaker di pojok kanan sama pojok kiri mobilnya. Tombol start stop engine-nya kayak gini nih ya teman-teman. Oke, di hold dulu ya. Oke, terdengar mesinnya masih bagus. Terdengar suara mesinnya tadi masih bagus ya teman-teman, masih lembut banget pokoknya kayak suara doi. Nah, untuk kilometernya nih teman-teman, yang Sasa punya sudah di 78.143 km dengan mobil ukuran tahun 2016 ya. Oke, terus Sasa kisi-kisi Oke. Sekarang kisi-kisi AC-nya nih teman-teman. Kisi-kisi AC-nya ada 1, 2, 3, 4 dengan di pojok kanan supir, di pojok kiri penumpang, sama di bagian tengah dashboard mobilnya nih. Terus di tengahnya juga ada tombol hazard ini buat ngatur kecil gedenya. 2 ada, ini tombol hazard. Terus Sasa mau ke bagian head unitnya nih. Nah, head unitnya sudah dilengkapi dengan audio, navigasi, terus apa lagi? USB sama SD, musik, radio, navi, DVD. Oh, ini radio, musik, navi, DVD. Terus ini ada menu. Nah, ini ada navigator, DVD, apps, sama ini SIM card ya. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Teman-teman, untuk pengaturan AC di head unitnya ini udah digital nih, teman-teman. Tinggal di aja diatur sininya, derajatnya bisa berubah kecil atau ditambahin, jadi anginnya makin gede. Untuk bagian tengah juga sini ada mode-modenya lengkap deh pokoknya. Nah, ke bagian bawahnya lagi nih, di bawahnya ada power outlet 1 untuk kabel USB sama aux. Terus di sini matic ya pastinya.
Oke, kita ke bagian bawahnya lagi nih, ke tengah. Ini ada persnelingnya berbahan kulit, masih dijahit rapi, belum ada yang diganti. Terus di sini ada cup holder 2, sama sini mungkin untuk naruh uang receh, sama di armrestnya ini juga cukup dalam juga sih, ada power outlet juga nih teman-teman, power outlet juga, terus kotak kecil, sama tengahnya untuk kotak gede untuk naruh barang-barang yang lain. Oke, ini nyaman juga buat di senderan supir lah pokoknya. Kita ke bagian langit-langit mobilnya nih teman-teman. Nah, di sini ada sun visor, dan kalau bisa dibuka ada lampunya nih. Lampu, tapi lampunya belum LED ya, masih kuning. Ya buat ngaca-ngaca sebentar mah enak lah. BTW ini di dua-duanya ada ya teman-teman. Nih, untuk di penumpangnya juga tersedia. Jadi nggak cuma bagian supir doang. Oke. Sama tengahnya nih, ini udah ada lampu juga, sama tempat penyimpanan kacamata. Wah, keren banget lah pokoknya. Ini buat pengaturan lampu pintu ya, jadi kalau on off lampunya nyala. Sasa cek bagian kameranya nih teman-teman. Ini berarti bagian depan yang tadi dekat emblem Nissan-nya, ini di bagian spion, di bawah spion ya, tadi 2 nih, sama ini di bagian ini di stop lamp atas yang tadi. Berarti kameranya ada 5 ya, di depan, di samping, terus di atas stop lamp, sama di bawah logo Nissan. Pokoknya ada 5. Nih yang di belakang satunya lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan semuanya masih berfungsi normal. Sasa belum jelasin bagian kanan supir Sasa. Untuk sini ada gas, rem, sama rem tangan ya. Jadi rem tangan ini di kaki. Ini rem kaki berarti namanya. Kaki, rem, sama gas. Di sini ada pembuka kap mesin sama pembuka kap buat tangki bensin. Terus ke atasnya lagi nih ada tempat buat buka pintu bagasi ya, berarti bisa ada tombolnya juga di bagian supir. Nah, ini apa namanya? Pengatur MID. Nah, di sini ada pengatur MID buat mobilnya nih teman. Nah, oke. Untuk desain pintunya, juga sudah ada gambar karbon gitu teman-teman. Ada desainnya, sama untuk ngatur kaca spion. Ini untuk ngatur kaca spion, sama untuk kunci mobil. Untuk power window-nya bagian supir udah otomatis ke atas ya. Otomatiknya ke atas. Oke, jok yang Sasa dudukin nih ya udah 75% lah ya. Masih kulit ori, belum ada yang diganti, belum nggak di coverin juga. Ini masih full dari pemilik sebelumnya, nggak ada yang diganti, masih rapih, masih bersih. Bahannya dong? Bahannya atau kulit dengan jahitan yang masih mulus, masih rapi. Bisa dilihat kursinya pun udah elektrik nih teman-teman, maju mundur, sama untuk bagian punggung. BTW ini udah kanan kiri juga bagian supir sama bagian si penumpangnya. Oke, Sasa mau ke bagian jok belakang dulu. Nah teman-teman, Sasa udah ada di bagian tengah mobilnya nih. Di bagian tengah mobilnya ini untuk axle ini nggak double blower ya di atas, jadi dia adanya di bawah, di pas armrest tengahnya, tengah depan. Ini bisa untuk 3 orang, tapi kalau misalnya kalian cuma 2 orang, bisa ditaruh armrestnya ke tengah aja. Nih ada cup holder, jadiin armrest, atau kalau misalnya bawa keluarga banyak, ini tinggal dinaikin lagi aja, jadi buat duduk di tengah, simple. Terus di atas ini ada lampu juga buat pintu, di offin aja. Di sini bagian pintu tengahnya juga disediakan ya untuk anak kecil nih teman-teman. Jadi di sininya ada lock untuk children. Kalau misalnya parents khawatir anaknya jatuh duduk di tengah sendirian, tinggal di lock aja ininya, nanti mereka nggak bisa buka dari sini. Jadi hanya bisa dibuka dari luar setelah si orang tuanya keluar untuk bukain pintu. Sini ada cup holdernya juga. Udah power window. Ini juga udah power window. Oke.
hand grip. Apa hand grip apa ini? Hand grip tuh yang di atas. Oh ini. Ada hangernya juga, hand grip dan hanger. Ada. Hand grip hanger tuh apa? Oh ini. Nah, di sisi mobil juga ada hand grip sama hangernya nih untuk ngegantung pakaian. Kita ngegantung sesuatu lah di sini. Berarti kanan, di sini doang nih yang ada hangernya. Untuk supir nggak ada. Di situ juga ada hand gripnya doang. Berarti hand grip cuma ada di bagian tengah dan khusus hangernya itu ada di sini satu. Nah teman-teman, selesai review pasti pada ada pertanyaan dong, berapa sih harga mobil Nissan X-Trail yang saya jual nih. Nah untuk harga cash sama kreditnya kita sama. Harga cash kreditnya itu di 225 juta. Nah bagi yang mau kredit itu bisa dengan TDP 23 juta dengan angsuran 5.505.000 selama 5 tahun atau 59 bulan. Jadi TDP sudah masuk angsuran pertama nih teman-teman. Bagi teman-teman yang minat atau tertarik langsung aja datang ke Ocean Park BSD City dengan nunjukin capture YouTube-nya sama angsurannya. Dan jangan lupa teman-teman lihat di tanggal post video tayang karena untuk promo yang saya sebut ini hanya 1 minggu dari video tayang. Jadi dicek dulu bagian bawah deskripsinya, biasanya ada kalau sudah di-post. Jadi kalau misalnya masih dalam jangka waktu 7 hari ke bawah, boleh teman-teman langsung datang minta promonya ke Sasa, tapi di capture ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sekian dari video Sasa mengenai Nissan X-Trail ini hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan nyalain notifikasi videonya biar ke temen-temen Power Auto tahu kalau kita sudah update video baru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.